Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, siswa-siswi yang hebat-hebat. Saya yakin banyak di antara kita atau anak-anak sekalian yang tidak paham tentang etika berkomunikasi dengan guru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini saya akan memaparkan atau membahas bagaimanakah etika berkomunikasi dengan guru melalui chat yang baik. Jadi ini adalah etika menghubungi guru melalui chat. Selama ini dalam melakukan chat WA kepada Bapak Ibu guru, pernah tidak kita terpikirkan di dalam benak kita, apakah etika saya dalam mengirim pesan chat kepada Bapak dan Ibu guru itu sudah benar dan sopan? Nah, sebelum itu, mari kita pahami dulu, apa sih etika itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang terhubung atau berhubungan dengan akhlak dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Etika berkaitan dengan norma kesopanan dan tingkah laku. Albert Camus mengatakan, seseorang tanpa etika adalah binatang buas yang dilepaskan di dunia ini. Tidak jarang karena ketidakpahaman siswa dalam etika berkomunikasi justru menimbulkan kesan yang buruk di mata gurunya. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, seperti faktor kelelahan, kurang memahami isi pesan singkat, salah pengetikan, atau istilah kerennya typo, dan lain-lain. Untuk meminimalisir itu semua, berikut tips-tips untuk menghubungi guru melalui chat. Yang pertama yaitu ucapkan salam terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan memperkenalkan diri. Mengucapkan salam adalah etika dasar yang sudah diajarkan sejak kecil. Maka dari itu, saat kalian ingin menghubungi guru melalui chat, sebaiknya diawali dengan ucapan salam agar memberikan kesan bahwa kalian menjunjung tinggi nilai kesopanan. Setelah itu, kalian bisa memperkenalkan diri dengan nama lengkap dan juga kelas kalian. Hal ini dilakukan karena guru kalian tidak mengajarkan atau tidak mengajar di 1 atau 2 kelas saja. Maka dari itu, wajar jika mereka tidak menyimpan nomor kalian. Contoh chatnya yaitu, Assalamualaikum, atau selamat pagi, Pak, Bu, kalau bisa sebutkan nama gurunya. Mohon izin memperkenalkan diri saya, tulis nama kalian, kelas berapa. Yang kedua yaitu, ucapkan permohonan maaf terkait waktu. Maksud dari meminta maaf di sini adalah bahwa kalian memohon izin karena telah menghubungi guru kalian lewat chat. Contohnya, maaf mengganggu waktunya, Pak, Bu. Hal ini yang perlu diperhatikan terkait hal-hal adalah hindari waktu di luar jam kerja, seperti malam hari ataupun akhir pekan, karena akan berisiko mengganggu waktu istirahat dan hari libur guru kalian. Kecuali ada kesepakatan waktu sebelumnya. Pilih waktu yang tepat. Jangan sekali-kali kamu menghubungi atau melakukan chat dengan bapak guru kalian di jam-jam istirahat, apalagi di waktu ibadah. Hindari juga melakukan chat di atas jam 10, sebab masa-masa tersebut adalah waktu istirahat, kecuali ada kesepakatan sebelumnya ya. Yang ketiga yaitu, sampaikan maksud dan tujuan kalian secara singkat dan jelas. Jika kalian ingin chat, kalian segera dibalas dan tidak menimbulkan miskom atau miskomunikasi, maka pastikan pesan yang kalian kirim singkat namun jelas, serta fokus kepada inti pembicaraan. Yang paling penting dari itu adalah pastikan isi chat kalian benar-benar penting dan tidak keluar dari konteks pembelajaran di sekolah. Jika kalian mengalami permasalahan yang sifatnya privasi, kalian bisa menghubungi guru BK atau konselor di sekolah kalian. Yang keempat, yaitu hindari kalimat perintah. Jika kalian ingin meminta sesuatu kepada guru kalian, hindari kalimat perintah.
tulisan yang ditebalkan, dan tanda seru. Salah satu cara jika kalian membutuhkan sesuatu dari guru kalian adalah gunakan kalimat pernyataan yang diawali permintaan maaf. Contoh, saat kalian meminta nilai, ya, mohon maaf Pak Bu, kebetulan nilai ujian saya kemarin kurang baik. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan tugas tambahan, saya bersedia untuk mengerjakannya semaksimal mungkin. Jadi begitu contoh kalimatnya. Nah, kita lanjut poin yang kelima, yaitu sesuaikan gaya bahasa dan hindari kata singkatan. Pastikan penggunaan bahasa yang kalian pakai adalah bahasa yang sesuai dengan norma dan etika berbicara kepada orang yang lebih tua. Kalian harus bisa membedakan gaya bahasa saat chat dengan teman dan guru kalian. Selain itu, hal yang perlu dihindari adalah salah pengetikan, typo, ya, dan penggunaan kata singkatan seperti yang menjadi YG saja atau dengan menjadi DGN dalam menjadi DLM dan lain-lain sebagainya. Apalagi awal mengirim chat itu hanya kalimat PPP, ya. Yang keenam, jangan terlalu mendesak Bapak Ibu guru kalian untuk membalas pesan. Kamu memang memiliki kewajiban dalam menjawab chat, namun hal itu tidak menjadi pembenaran kamu mendesaknya untuk segera menjawab. Jika Bapak Ibu guru tidak segera menjawab, maka tunggu saja. Bisa jadi mereka sedang memiliki kesibukan yang lain. Jadi jangan monoton chatnya, ya, sabar. Yang ketujuh, ucapkan terima kasih. Etika terakhir saat menghubungi guru melalui chat adalah ucapan terima kasih. Hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada guru kalian karena telah mau meluangkan waktu dan menjawab segala bentuk pertanyaan kalian. Tidak jarang juga guru kalian bersedia untuk memberikan solusi jika kalian mengalami kesulitan tertentu. Jadi itulah beberapa langkah atau metode ketika kalian menghubungi guru kalian melalui chat. Jadi tidak usah terburu-buru, santai, dan jangan mendesak. Karena kebanyakan di antara siswa-siswa itu saat mengirim pesan itu PPP, ya, atau hanya kalimat titik. Ada yang Assalamualaikum, sudah itu tidak menuliskan namanya, ya, tidak tahu. Dan apabila chat kalian itu tidak dibalas agak lama, berarti kalian ada salah pengetikan kalimat atau ada yang menyinggung ucapan dari guru kalian, ya. Dari ucapan pengetikan itu guru kalian tersinggung. Oleh sebab itu periksa baik-baik sebelum mengirim. Oke, mungkin sekian. Salam guru BK, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.